Tim 5. Ketua timnya bawa, mungkin. Oh, ketua ini. Ketua tim. Payah-payah kebanyakan juga. Iya. Kemudian Bapak Kepala Dusun mewakili pemerintahan, pengurus PKM, istimewa kepada Sohibul Bait yang sudah banyak menyiapkan persiapan buka bersama. 3 tahun saya mendekati pengurus cabang, belum pernah seperti tadi acara buka bersamanya. Luar biasa itu, macam di restoran makan tua. Iya, luar biasa. Kayak di rantor-rantor sudah kita makan semua. Ada Holland yang lengkap semua. Ada yang tak mau makan juga ya. Apa kata Bang Haji Ahmad sah? Kenapa enggak dapatkan sambal? Belum mengarah ke Bapak Ibu. Rupanya belum sempat ke sana. Makin banyaknya makanan ini. Kalau sejarah 2 kali membesarkan kali pinggang, sejarah. Perhatikan dia, 2 kali membesarkan kali pinggang. Asal ke belakang, geser sedikit dari pinggang. Untung saja imam malam ini memang modelnya model lama. Nah, namanya kaslam dari selama. Kan alunnya kan masih lama-lama itu bawa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam yang lula-lula. Kalau sempat balap dari situ, bisa muntah di jalan. Paling tidak kita, itulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pus lewat jalan. Semangka yang dimakan. Tapi alhamdulillah, Bang Haji sedang-sedang aja. Inilah kalau sudah pengalaman lama, supir lama namanya itu. Iya, kaslam kadis lama. Ini. Baru Suparman supir lama. Itu yang menjadi malam ini. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih dan isya yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita malam ini kita dapat hadir malam ke berapa malam Ibu? 9 ya, malam ke-9. Berarti ibadah puasa kita dan seluruh rangkaiannya, tarawih, witir, baca Quran, tahajud, harapan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita malam yang ke-9 ini besar pahala ini. Rasulullah dalam kitab Qurratun Nasihin dari Ali bin Abi Thalib, orang yang mengerjakan salat tarawih di malam ke-9 maka pahalanya seperti salat tarawihnya para nabi dan rasul. Luar biasa. Jadi malam ini kita seperti pahalanya salat tarawih nabi dan rasul. Apa maksudnya? Kalau para nabi yang melaksanakan ibadah salat, dipastikan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita mustajab. Ibarat begitulah malam ini Bapak Ibu. Jadi antara tarawih dengan puasa itu paket. Tarawihnya kita malam, besoknya kita puasa. Begitu. Gak boleh tarawih saja kita mainkan, tapi puasa kita tinggalkan. Kan begitu kita kadang-kadang. Ada yang tarawih tapi puasa tidak. Atau ada lagi yang lainnya, puasanya dia, tarawihnya tidak. Ada begitu. Ada yang paling hancur, tarawih tidak, puasa tidak. Nah itu paling parah itu. Iya, itu yang paling hancur. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang melaksanakan tarawih dan juga melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu malam ini doa kita diijabah oleh Allah. Amin kan saja banyak-banyak. Kuat-kuat bilang. Amin. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi permohonan kita, ahli baik Pak Bendahara ini yang juga sekarang PLT Kepala Desa Padang Maninjo ini cepat naik jabatannya. Amin. Dalam tahun ini menjadi camat. Amin. Begitunya baru ya. Dikabulkan Allah permohonan kita Bapak. Ini masjid musalla pula yang malam ini. Luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak pernah lama-lama. Jam 10 kita tutup. Kalau nanti sudah pas jam 10 tengah-tengah ini, sudah.
Arahkan kemari pandangan, berontir. Puasa itu artinya as-shaum. As-shaum itu sama dengan asyam, artinya menahan. Menahan apa? Menahan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Sejak dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu yang dikatakan puasa. Jadi yang dijaga itu banyak. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, termasuk hal-hal yang dapat mencelakakan ibadah puasa kita. Di antaranya adalah mengikutkan hawa nafsu di siang Ramadan, apalagi bercukur rayu dengan pasangan yang lain jenis, bisa membatalkan puasa. Itu semuanya unsur sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ibu-ibu umpamanya, mana tahu ibu sedang puasa, tiba-tiba ibu pas ke dapur buka sange, tinggal kolak makan sahur itu tinggal. Lalu ibu dekati ambil sendok, ibu cobakan lagi balik. Begitu sudah di mulut, belum lagi ditelan, datang anak kita, Mak puasa mak. Astagfirullahaladzim. Ibu cepat aja lepaskan, keluarkan dari mulut, kumur-kumur, puasanya sah. Lanjutkan, kata Rasul, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumun fa innama at'amallahu wa saqah. Siapa orang yang lupa lalu dia makan, minum, Fa'atimu siap, sempurnakan puasanya. Kalau sudah dia teringat tapi judulnya tadi lupa, maka kemudian yang dimakannya ada sisa-sisa rezeki yang tertinggal. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah diingatkan, cepat buang. Tapi kalau sudah diingatkan kita, pas kita makan kolak tadi, yang sisa-sisa tadi, datang anak kita diingatkan juga, mak kok sama makan dia? Astagfirullah, tanggung dah. Kalau sudah cerita tanggung, batal puasanya. Ibu wajib qadha di hari lain, fi ayyamin ukhar, pada hari-hari lain. Unsur sengaja semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah puasa ini ibadah rahasia. Yang tahu puasa itu Allah dan diri kita. Orang lain bisa ditokohi. Namanya ibadah sirriyah. Kadangkala ada dalam satu keluarga makan sahur ikut bareng, buka ikut, dia yang banyaknya makan lagi. Tapi antara makan sahur dengan buka, dia sudah mencari lapak yang lain. Waktu siang yang panas itu. Enggak percaya bapak-bapak, coba cari rumah makan. Tetap ada rumah makan penghuninya. Dan tukang warung pun pintar. Diambillah spanduk-spanduk bekas, dibikinlah, ditutupkan. Maka badan kita tidak kelihatan, wajah kita, muka kita pun tak kelihatan. Tapi kaki nampak. Kaki, sepatu, sandal tahu. Jadi ibu, kalau khawatir ibu dengan suami, mana tahu puasa atau tidaknya dia, kalau keluar rumah dia perhatikan solok dan sandalnya. Ada nggak di warung itu? Saya berkerang merapat, saya lihat banyak kali sandal, solok, beratur begitu. Kita nggak tahu entah sandal yang mana, entah siapa yang pemiliknya, siapa yang punya. Tapi begitu keluar, jumlahnya rame Bapak Ibu. Malah pernah saya terperokok satu orang yang kenal akrab. Kenapa kemari? Itulah sakit mahal. Belum ditanya sakit mahal. Mah atau malas kawan itu. Terakhir memangnya juga jumpa lagi berikutnya 2 hari lagi. Sebenarnya Pak, aku bukan aku tak tahan puasanya Pak. Jadi memang nggak niat aku puasa lagi. Astagfirullah. Nggak niat dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 hari meninggalkan ibadah puasa di siang Ramadan tanpa unsur, tanpa halangan, tanpa ada halangan secara unsur syar'i, andaikan ia ganti 1 hari itu di luar Ramadan,
360 hari ataupun 1 tahun tidak sama dengan meninggalkan yang 1 hari. Betapa meruginya orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Qais. Qais ini pekerjaannya mendodos kurma, ambil kurma Arab. Hari-hari itulah pekerjaannya. Masuk Ramadan, yang dimakan tidak ada. Lalu kemudian pas waktunya berbuka, ditanya istrinya, "Dek, ada makanan kita untuk malam ini berbuka?" Tidak ada yang kita makan, melainkan stok air Zam-Zam. Itulah yang berbukanya. Kemudian makan sahur lagi, air Zam-Zam lagi. Besoknya pagi tengah hari pangsa. Polisi. Kenapa? Karena pekerjaannya mendodos buah kurma, tapi niatnya tetap kuat, sekalipun mati tetap melaksanakan perintah Allah. Ini yang namanya ibadah puasa. Inilah semangat ini. Kalau kuat semangat kita, niat kita, insya Allah ibadah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Belum ada orang mati gara-gara puasa. Bukalah YouTube itu, berita menganehkan. Belum pernah seorang meninggal dunia kakek-kakek karena pangsan akibat puasa di siang Ramadan, lapar kali. Tak ada itu. Paling-paling apa? Capek kali puasa di siang. Pas pulang mendodos. Tapi dengan capeknya orang yang berpuasa di siang Ramadan, mudah-mudahan lebih besar pahalanya Bapak Ibu. Rezeki yang ia bawa ke rumah tangganya akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali akhirnya Pak Bendahara? Tidak tadi hitung katanya. Sekali lagi habis ini. Yang terakhir, amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini sedekah. Rasulullah SAW berkata, "Abdulus sedekah sedekatun fi Ramadan." Sebaik-baik bersedekah itu bersedekahlah di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini luar biasa dilipat gandakan Allah. Bulan Rajab dilipat gandakan 300 lipat. Bulan Sya'ban 700 lipat. Bulan Ramadan 1000 lipat. Tadi aku pandang Pak Bendahara, kenapa begitu? Itu saya bilang, ini yang di atas kepala kita, bocor di atas. Berarti ada yang harus diperbaiki. Bapak Ibu tak payah memperbaikinya. Kotak amal tuh tiap hari aja kemari, asalkan ibu bapak tarawih bawa uang aja 2.000, 5.000, bisa 10.000, terserah. Semua kita 1.000 yang kita masukkan, 2.000 yang kita masukkan, 5.000 yang kita masukkan ke kotak amal itu investment akhirat. Semuanya berkali dengan 1.000 kebajikan. Berapa ibu bawa tadi? 2.000. 2.000 yang ibu bawa kali 1.000 berapa udah? Berarti 2 juta. Berapa kali ibu tarawih selama Ramadan ini? Ada 30 kali. Berarti 60 juta. Yang ibu kasihkan cuma 600.000. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari Ramadan kali 2.000 menjadi 20 juta. Luar biasa. Investment akhirat. Maka orang yang memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, itulah sebenarnya orang yang ingin menambah banyak hartanya di akhirat kelak. Maka kalau kita tengok buka tadi itu luar biasa itu, Pak. Semangka. Berapa biji semangka tadi Pak? Aku tak tahu, aku potongannya entah berapa itu. Yang jelasnya, andaikan satu saja semangka dikali 1.000, berapa itu? 1.000 semangka. Ada tadi 5 itu ya? 5 kali 1.000, 5.000 semangka. Itu baru membahas semangka kita. Belum lagi membahas apa tadi itu? Sholat, belum lagi itu. Sholat luar biasa itu Bapak Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala langsung bayar kontan, apa yang kita lakukan langsung dibalas, mogap kita. Mogap. Sudah pakat kita 3 hidangan. Kali 1.000. Berapa hidangan itu? 3.000 hidangan. Semangka 5. Itu sama kali 5, satu aja. Satu semangka kali 1.000. Berapa jumlah semangka itu dah? 1.000.
Sampai kita di rumah langsung dibalas Allah. Masuk kita ke rumah tuh semangka payah. Oh Tuhan, semangka banyaknya, tak ada pokoknya, tapi datang semangka. Datang Pak Juliadi, diambilnya lagi semangka, diantarkannya ke sekolah itu. 2 ke sekolah, 2 ke tempat pengaman. Baru ampak, datang dia ke rumah. Rumah ruangan itu semangka semuanya. Ruang kamar pun semangka. Ruang tempat tidur. Akhirnya payah, di mana dia tidur? Terakhirnya tidur di atas semangka. Bisa mati gara-gara semangka. Tapi Allah tak mau bikin seperti itu. Yang namanya in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kapan masuk kita ke alam barzakh? Yang pertama Allah tunjukkan di alam kubur adalah as-shadaqatu burhanun. Mana sedekah kamu itu bahkan jadi batu. Sedekahlah Bapak Ibu. Maka orang di alam kubur itu penyesalan mereka bukan minta kembali ke dunia supaya banyak salat, bukan supaya minta melaksanakan haji, bukan minta taubat. Ya Allah, berikan kesempatan biar kami bisa bersedekah. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita yang ada rezeki kita bersedekahlah. Besok kalau ada bersedekah lagi, undang balik PC lagi. Maulah kami. Itu makanya luar biasa nih pengurus cabang ini, bendahara ini. Belum pernah 3 tahun digabung satu tim 2, tim 3, tim 7. Tapi bendahara bilang, ketua, bikin dulu, gabungkan dulu sekali. Oke, apa maksud dulu? Sekaligus syukuran aku. Sekaligus syukuran kepada. Pantaslah tadi kolak turun menantang semuanya. Sekaligus syukuran Bapak Ibu. Mudah-mudahan barokah. Kalau sudah barokah, maka dari jabatan akan naik segera itu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, itu jadwal imsakiyah masih ada. Tadi melalui jalan. Ada kenal? Nah itu dilengketkan Bapak Ibu. Itu perlu kita. Kenapa perlu jadwal imsakiyah Ramadan? Biar tahu kita berbuka. Hari ini berbuka 18.37, besok 18.36, 3 hari kebelakang nanti maju 18.35, terus sampai nanti menjelang habis puasa kita 18.32. Ini semakin lama semakin lambat, semakin cepat bukan? Semakin cepat. Makanya tarawih pun nanti semakin cepat siang. Tadi kan jam 8:30 lewat 3 menit. Besok sudah menjadi 8:30. Kalau Bang Haji juga lagi imamnya 8.15 tamat itu. Hidupnya terus itu ya. Namanya sikir lama. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tahu kita jadwalnya 18.37, 18.36, termasuk tadi kita nunggu serine kan. Kita enggak kedengaran serine. Dan tidak selamanya serine itu kedengaran. Kalau kita tidak punya jadwal, bisa saja nanti mulai jam 6 hujan deras, lebat. Kemana kita? Serine juga kedengaran. Jam berapa buka ini? Kumpul kantong pun tak ada. Payah dia ke masjid. Ada di kantong kita? Ada. Nah, ini memukul kantong nih, menggadang-gadang di permainannya kita. 18.36 membuka. Kita tunggu-tunggui 18.36. Tengok sudah jam itu. Tidak juga dipukul. Dan kemudian tangan kita sudah 3 kali. Rentangkan gaji tangan. Coba belum juga. Sudah ada hewan. Begitu juga lagi kita. Wah, dia pun tahu juga. Karena tadi dia capek mencari berondolan ke ladang dia. Kutunggulah dulu buka aku pukul kontong katanya. Begitu 18.36 membuka dia sendirian. Siap dia membuka udah konyang dia, sudah masuk semangka. 18:36, hampir menjelang 37. 1 menit kita menunggunya. Lamanya luar biasa. Jumpa sama waktu tarawih. Wah, tadi tugas mengulang waktu. Iya. Agak terlambat kurasa waktu tadi ya. Semenit. Iya memang. Bapak buka dulu jam tadi. Selamatkan dia aku kata. Kita sudah bolak-balik menunggunya. Apanya yang salah ini? Jamkah yang habis baterainya atau memang tukang kontong kelambatan kan begitu. Tapi kalau kita punya jadwal 18.36, sudah buka sendiri kita Bapak Ibu, nggak ada masalah. Kemudian bagi kita yang berbuka, ini kaji lama ini. Batalkan dulu puasa kita, baru pakai doa. Ibu berbuka dulu atau berdoa dulu? Berdoa dulu. Nah, kaji lama itu. Tentu bunyi, tung
kata kantong itu. Makan kantong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Makan buah-buahan tuh. Udah ada pola, santap pola tuh. Baru ibu berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah ditalaah itu dengan orang-orang yang tahun mutaakhir. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu yang telah aku puasakan. Itu telah semua itu. Maka buka dulu kita, barulah kita masang doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rezeki yang telah engkau berikan aku buka. Makanya kantong bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Udah katakan. Minum ibu, pakai buah-buahan semangka, kemudian kolak. Udah, sandarkan sedikit. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Allah. Dulu kita benar begitu dulu kata orang tua. Kata Allah pernah kasih untuk agama langsung di situ doa, di situ buka semua. Akhirnya doa itu tak habis, sudah habis dimakan-makan. Begitulah dulu. Sekarang pun begitu juga kadang-kadang kita. Jadi datang ada kawan-kawan, aku kan begini persoalannya. Kalau nanti aku berbuka, siapa buka aku? Macam yang Ustaz bikin itulah katanya. Kentong. Bismillahirrahmanirrahim. Makan buah-buahan, makan minum terus, ada kolak. Tak tadi ingat aku mendoa katanya. Memang kalau sudah tak tadi ingat mendoa, udahlah. Entong langsung Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu terus. Wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Tapi yang sebaiknya Bapak Ibu, setelah batalkan puasa barulah iringkan doa Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Allah. Paham Ibu itu? Paham? Dari mana duluan? Buka dulu baru berdoa atau doa dulu baru buka? Buka dulu baru berdoa. Tapi bukanya kalau sudah masuk waktunya dah, jangan bulan digas saja begitu. Nanti teman-teman tanah pada ibu rasa 1434 130 sudah terus buka. Iya, itu tak jadi puasa kita kan terusak juga apa itu. Udah kemudian orang yang memperlambat berbuka itu bisa menjadi makruh hukumnya. Kenapa bisa makruh? Karena memperlambat. Umpamanya 18.37 hari ini. Ibu kadang-kadang yang banyak capek. Angkat sana, angkat sini, angkat sana, angkat sini. Berangkat ke dapur, berangkat ke belakang. Tengok pula di situ, ayamlah sedang mengorang. Salah duduk ini ayamnya. Diputar ibu itu lagi arah ayamnya. Sekaligus mengangkat telurnya itu. Kemudian asi-asi di situ terlambat 10 menit. Sudah tahu ibu berbuka, tapi ibu masih mengurusi ayam. Memperlambat berbuka sudah jadwalnya, hukumnya makruh. Hati-hati ibu. Makanya macam tadi adalah yang pas. 4 menit lagi hadapi hidangan. Wah, disitulah kolak, di situ semangka. Itu pun sengaja belum ditunjukkan holan. Kalau tempat ditunjukkan holan, mau ada yang mengencas dari luar. Kapan ini digiling? Katanya kan begitu. Untung sajalah di belakang. Datang si jalan di fotonya dibikinnya grup. Holan, memandang holan itu begitu. Ini yang memulai sejarah tadi. Sampai sekarang masih ada itu dia buat jadi foto. Pak Uco itu tadi buka bersama enggak? Enggak, itu dia. Ada dia? Sayang Pak Uco itu buka bersama. Aku kalau sudah ikut makan Pak Uco sedap apa dia Pak Uco? Iya, situ seru. Itu untuk Uco nanti siap mengarah pulang sehingga Pak Uco ke Kota. Kami tinggalkan Bapak di situ. Kami pulang oleh kami. Iya. Bapak Ibu yang terakhir, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang dan insyaallah akhir Ramadan nanti kita dapatkan derajat muttaqin. Amin. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir sekali lagi, tanda kutip, untuk hari Selasa Pak Kadus nanti kita ada pembinaan amin zakat. Tolong nanti hadiri Bapak, berapa kadus di sini, boleh ikut Pak Kades. Jadi kita ingin bimbingan tentang pembagian zakat fitrah. Berapa sebenarnya mustahiknya, bagaimana pembagiannya, itu nanti hari Selasa akan kita sampaikan. Dan satu PR untuk Pak Kadus, sekarang bentuklah siapa amil-amilnya.
biar kita SK-kan nanti oleh Basnas melalui kantor urusan agama, kita bawa berkasnya ke Basnas sebelum pertengahan Ramadan. Jadi nanti ketua, sekretaris, bendahara, anggota menyesuaikan berapa yang butuh anggota di sini, mau 5, mau 6, mau 7, terserah. Jelasnya ketua, sekretaris, bendahara. Penasehatnya bimbing Bang Haji Kaslam di atas. Dia udah paham kali tentang fikih zakat fitrah ini. Kalau bawanya menyalah nanti dia menasehatinya. Nah begitu ya. Mudah-mudahan nanti kami tunggu di Selasa jam 8 pertemuan kita tentang masalah zakat fitrah dan sekaligus pendistribusiannya kepada mustahik. Saya ingatkan, siapa yang